Ya, nggak Hmm, apa-apa, nggak apa-apa. Oke, gimana kabarnya hari ini? baik-baik saja. Jadi kemarin tuh saya schedule tuh Gimana tuh? gara-gara saya kemarin ke Komiforan, ke Comic Frontier, Kak. Apa gimana? Comic Frontier kemarin. Ap- Apa itu maksudnya? Jadi kayak tempat berkumpul semua komik atau manga ada atau anime. Oh, anime. Ya, saya ke waktu pagi mau apa tuh itu gara-gara katanya kalau pagi-pagi itu supaya antriannya nggak terlalu panjang. Oh, kemarin saya meskipun datangnya jam 8, saya Hmm. apa tuh di sana 45 menit antrian. 40. Iya, full banget, full banget. Tapi Full seru sih. banget. Baru Full dapat banget. dapat stiker saya ini. Wih, keren. Iya, saya baru di Wih. saya taruh di sesuatu di Max saya. Ya, tapi ya itu dia. Oh, emang berapa orang di sana sampai berapa Oh, jumlah peserta lah? banyak Ya. itu. Itu kan kayak gimana ya? Gak kayak Comic Con tuh yang gede banget ya banyak peserta. Ini saya Hmm. tadi apa tuh pas jam 11 udah susah banget navigasi, Kak. Jadi penuh banget mulai kan Oh, Comic Frontier ya? Kemarin ya? Di SBSD ya kamu ya? ya di BSD kemarin. Hmm. Apa sih ada ini cosplayer Luffy? Luffy ya? Ya cosplay Fuyu, movie itu saya banyak yang cosplay ah, itu dari Demon Slayer terus dari uh, apa tuh Fuyu, kan Fuyu no Tanoshimi. saya nggak tahu tuh anime apa tapi kebanyakan Free Ren apa lagi Hmm, keren, keren, keren. ya Ada Cat Coswalk juga ya. Kuniko Mishuri. Iya, iya. Kamu berangkat sama siapa di sana? Sana. tadi berangkat sama teman saya berenam kita ya terus apa tuh kita selesaikan jam 2 ya Jam kamu ke 2. Iron Mall buat makan pas saya makan tadinya mau cabut nah apa tuh teman saya udah berpisah kecuali apa tuh saya berdua sama si teman saya yang ini Mm-mm. terus kita ketemu rombongan temen saya yang lain jadi kalau Wah, tuh kita sampai malam gitu tuh sampai ke rumah teman saya udah itu hmm. Ketemu rombongan di sana. Hmm. Jadi kamu sampai rumah jam berapa? Atau kamu minat? nginep saya nggak nginep saya langsung pulang lah Jam berapa sampai rumah? jam 10 palingan Jam saya 10 malam? saya di sana sampai jam 9 terus sampai rumah jam 10. Naik apa? Hmm, naik mobil lah dia mau sama Ortip Hmm. Naik mobil. ya Oke, oke. Eventnya seharian itu ya? 2 hari apa sehari? 2 hari hari ini sih harusnya ada tapi saya nggak ikut yang itu day 2 karena ya gimana ya saya sih tadi pengen cosplay tapi saya karena budget saya gimana tuh karena persiapannya ya gimana agak agak terlalu apa tuh cepat jadi saya nggak cosplay. Emang kamu tahu dari kapan eventnya itu? Nggak sempet. Tahu dari kapan? Hmm, dari barusan dari hari Senin tapi saya kan pergi sekolah nggak bisa persiapan ya Kamu mau cosplay apa biasanya kalau ikut event kayak gitu? paling sih jadi kayak esok ya kayak jadi Gojo, nggak saya paling kan apa tuh cosplay jadi eh, kendaraan kendaraan, kayak SU57 tapi kayak kayak cuma mana? Coba sayapnya doang. coba tampilin kayak Kavit, pengen tahu. Nggak, ini kayak nih ya, saya share screen ini. Ya, share screen coba kayak mana? Ini apa tuh? Nih, saya pengen cosplay jadi ini, tapi kayak sayapnya jadi tangan gitu. Bisa? Siapnya jadi tangan. Iya, sayapnya jadi kayak di tangannya gitu, terus bisa kayak gitu aja sih. Nah ada, saya ada cosplay kayak gitu. Kayak Karena kayak mana? 57 cos. Nih, ada.
Mana itu ya? Perasaan saya lihat deh. Tapi kayak gini, saya pengen cosplay jadi kendaraan. Kalau bisa. Mahal itu biayanya. Enggak. Ya dari apa tuh? Ya cardboard aja ya. Oh, Eh, buat sendiri apa biasanya mesen kayak gitu? buat sendiri ya. Aku coba dari Oh, cardboard. buat sendiri. Tapi memang harus lama ya ngebuatnya, gunting-gunting ya, lem ya. Ya gunting lem. Karena saya harus bikin apa tuh blueprintnya dulu. Oke, di sekolah kamu gimana? Sekolah? Eh. Belajar sama kayak biasa, belajar aja. Sekolah? Iya biasa aja sih. Cuman Oh, belajar doang. oke. Belajar aja ya. Oke, ini udah makan belum? Malam-malam Udah, begini nih, jam 7. udah Udah makan ya? sih. Oke, ya. Oke ya, kita bisa mulai ya. Nah, tadi seru bener ya. Afid, minggu ini sih nggak kemana-mana ya. Cuma di rumah ya. Oke, ini pertemuan di 30 ya, pertemuan ke-30. Artinya ini materi terakhir ya. Jadi sisa 2 pertemuan Terakhir. lagi, materi terakhir. Jadi 2 pertemuan lagi sebelum kamu graduation ya. Jadi hari ini terakhir dan hari ini akan presentasi proyek web yang sudah dibuat ya kemarin menggunakan slide presentasi ya. Nah, jadi juga ini sebagai penutup materi ya dari semua modul ya sampai modul 6. Jadi nanti Marvel di 2 pertemuan terakhir tinggal Presentasi. bukan presentasi, ya presentasi termasuk tapi ada arahan seperti informasi tentang karir di bidang IT ya gitu. Hmm. Nah, Oh lebih gitu. ya Saya nanti tidak. bakal ada internship kak. Eh, Ah, di mana tuh? saya nggak tahu sih, belum dikasih tahu. Tapi kayak pas Januari, nggak kayak less than a month katanya. Saya makanya kayak agak panik saya. Siapa yang dari sekolah? Dari sekolah itu kan kayak ada pelajaran tentang career exploration ya. Terus Mm-mm. saya dikasih tahu bakal ada internship nanti untuk tugasnya. Aduh, Berapa hari? saya nggak tahu sih, tapi saya tanya. Saya harus tanya lagi nih. Mm-mm. Oke, oke. Ya, jadi gitu ya, 2 pertemuan terakhir itu nanti kita akan bahas tentang karir. Nah, di hari ini kita terakhir untuk presentasi kamu ya, Marvel ya. Oke, ini Kak coba share screen langsung untuk materi ya. Sebenarnya lebih ke meringkas ya. Nah, Terus dong. meringkas saja dari sudah 30 pertemuan, artinya hampir genap kita 8 bulan ya sudah bersama. Wah, lama ya, 8 Oh bulan. banget. Oh, Dari udah kap 8 bulan ya? Saya baru Iya. nyadar ini udah November, bentar lagi Desember. Iya, kita udah lama banget nih Marvel nih ya. Iya. Dari awal banget. Nah, ini kita udah nggak kerasa ya, udah 8 bulan, udah mau tahun baru ya. Berarti sebelum tahun baru tuh udah selesai. Ya, gitu ya. Oke, Kavit akan meringkas dulu dari modul ke-6 ini, ya, dari tahapan pembuatan aplikasi website, yang dimana Kavit sudah jelaskan struktur ya, secara fundamental juga, secara basicnya ya, kemudian semua tools apa saja, kemudian ada penggunaannya, tujuannya, dan juga kenapa harus begini, kenapa harus begitu ya. Nah, itu sudah semua Kavit berikan, dan di sini meringkas kembali sebenarnya biar tidak lupa lagi ya dan semakin ingat untuk tahapan pengerjaan pembuatan sebuah website ya. Nah, ini. Jadi tahapannya itu ya. Kamu harus mengenal teknologi web sudah ya, HTML, CSS, web statis, web Kak, dinamis. Hmm. saya betul-betul ada tugas lagi. Yang ini agak ribet, tapi ini buat ngajarin. Oh ya nggak bisa ya kak jadi. Saya tadi awalnya mau apa tuh, bikin kayak, kan tugasnya per grup. Nah ini perlu ngajarin anak kecil tentang eh kayak
tentang apa tuh internet, apa tuh Mm-mm. terang bahayanya internet. Terus kita ajarin tentang apa tuh website ya. Nah, saya tadi mau kayak bikin apa tadi local host sendiri di Mac, tapi Oke. masalahnya tuh gak ada proyektor, jadi saya nggak bisa itu. Hmm. Oke. Itu tentang website gimana? Misalnya gimana kamu? Hmm. Nah, Contohnya. gimana Kak? Untuk contohnya gimana? Untuk websitenya. Nah, cuma Misalnya, cuman terus nggak cuman apa tuh kayak modul buat seluruh screennya cuman video doang Kak, doang sih. oh, oke. Keren, keren, keren. Ya, oke. Bisa tuh nanti project-project kayak yang udah ada di Algo Nova bisa kamu terapin ya untuk internship, untuk proyekmu di sekolah gitu ya. Oke, dari tahapan ini sudah paham ya kamu ya Marvel ya. Untuk buat aplikasi web ada nggak yang mau ditanyain? Ini sebenarnya udah kita ulang setiap pertemuan ya. Nah, Ada sih yang gitu. ada nggak yang kayaknya aman ya ini ya tahapan pengerjaan ya. Nah, ini juga sama ya cara kerja situs statis. Nah, biar nggak lupa ya. Kalau statis dinamis itu bedanya ya perantaranya ada di internetnya juga ya termasuk ada database ya. Nah, oke. Diskusi teknologi web. Nah, kita kan pakai Flash ya. Kemudian kita untuk database-nya menggunakan SQL ya atau MariaDB. Nah, kemudian manajemen sistem basis datanya adalah XMPP. PHP admin ya. Nah, itu jangan dilupa. Oke. Plus, SQL, SQLite. Ini juga termasuk ini ya DBMS ya, Database Management System yang biasa digunakan biasanya banyak juga yang gunakan SQLite ya. Sebenarnya sama saja, cuma perbedaan tools-toolsnya saja ya. Untuk tujuannya sih sama ya. Nah ini basis data yang populer yang kita gunakan tuh kemarin MySQL ya. Ada Oracle, ada SQL Server yang bisa Kafit gunain SQL Server nih kalau buat Kafit kerja. Nih SQL Server yang sering Kafit kerja ya. Sama Postgre ya. Postgre ini udah lama banget. Mhm. Oke, masalah keamanan. Sudah tahu ya perbedaan HTTP dengan HTTPS ya. Nah, oke, topik baru. Nah, ini ada publikasi situs web. Jadi, Kafit bicarakan tentang bagaimana sih website kita bisa diakses internet oleh orang lain gitu ya. Melalui internet gitu. Gimana caranya websitenya bisa diakses oleh orang lain? Nah, kamu pernah tahu Sebagai nggak? saya, bapak saya ajarin sih kayak harus ada kayak security-nya, karena kalau kita kayak nggak tahu security, firewall-nya bakal bisa diserang orang-orang lain. Jadi kayak gitu sih prinsipnya, tapi buat setting apa saya belum nggak terlalu tahu. Oke. Nah, itu ada versi security ya. Nah, tapi untuk fokus kita adalah cara publikasi situs website ya. Ingat, publikasi itu kita istilahnya hosting ya. Nah, pernah dengar nggak kata hosting? Ya, hosting hosting server Ya, website. hosting ya. Nah, biasanya untuk publikasi ke situs web yang biasa ya yang orang lakukan adalah Oh iya, jadi itu hosting. Kak, web itu cuma kayak masuk ke dalam postingan server doang. Iya, berarti contohnya gini ya. Anggap saja, nah, bagaimana kita bisa membuat situs yang dapat diakses pengguna, ya kan? Dan perangkat lunak. Jadi gini, ada penyedia hosting. Ini ibaratkan komputer kita ya. Ini komputer kita. Coba perhatikan nih, kalau nanti eh, cara kerja situs web. Nah, ini penyedia hosting nih. Ibaratkan banyak ya, ada Dominesia, ada 00 web host ya. Kemudian ada Replit, ada banyak lagi ya. Apalagi itu Kafit Vercel ya atau ya Vercel. Nah itu yang Kafit sebutin itu adalah penyedia hosting.
Ini internet. Nah, ini Chrome, Google ya, ada Microsoft, ada Opera Mini ya, dan lain Internet Explorer ya, banyak banget ya. Yang jadul-jadul juga ada. Nah, lokal, ini punya kita lokal. Ini akan kita kirimkan semua proyek kita ke dalam penyedia hosting. Hosting ini nanti akan memberikan sebuah DMS, Oh, software. DNS atau domain ya, DNS, Ya, domain. itunya kan Kemudian linknya. ya, kemudian ada port ya. Dia buatkan port juga nanti ya, open port. Kemudian nanti dia muncul HTTP atau HTTPS ya, tergantung dari kamu. Kemudian ada dotnya, misalkan di situ kamu pilih sitesnya mau .com, mau .co.id, mau .xyz, mau kamu .id ya, dot .sch bisa kan. Tergantung dari pilihannya ya, tergantung dari websitenya juga. Kalau misalkan company ya, corporate itu biasanya .co.id ya atau .com. Kalau .co.id itu lebih ke pemerintahan ya. Kalau .com tuh secara general. Kalau .sch school itu rata-rata ke sekolahan ya, kemudian kampus. Nah, itu rata-rata ya. Jadi ada tipe site-sitesnya sendiri ya biasanya. Nah, itu nanti akan bisa dipublish. Kita harus bayar di sini. Penyedia hosting ini artinya kita kan numpang untuk memposting ya. Kita numpang storage. Ibaratkan kita bayar storage ke dalam si penyedia hostingnya. Nah, entah dia per bulan, per tahun ya. Tergantung juga dari pilihan paketnya. Nah, biasanya kita gunakan paket yang kayak mana sih? Nah, ada nggak Kafit yang gratis? Ada. Nanti kita coba ya. Kamu mencoba hosting nggak? Hosting web yang kita buat, kita hosting ke internet dan nanti kamu tunjukin ke papamu, ke temanmu, ke gurumu. Coba nih akses link ini. Ini ini yang aku buat gitu. Wah, keren nggak? Nah, nanti kita coba ya. Nah, ini Palingan plusnya sih, nih. palingan sih saya cuma kayak taruh apa tuh video yang di seluruh screen doang sih. Nah, Tapi tapi ini beda nih. Ini ada database-nya. udah beli Ya sih. nggak? Saya palingan bikin form. Oh gitu. Hah? Gimana? Ya, saya palingan bikin forum atau apa gitu. Ya, oke. Nah, nanti gitu. Jadi bisa bisa nanti kamu upload gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ada versi jaringan lokal. Ini kamu harus tahu nih, jaringan lokal itu yang biasa ada di rumah kamu tuh ya, menggunakan router. Ya kan? Nah, kamu TV-mu itu bisa ya, smartphone, punyamu, kakakmu, ayahmu, ya, laptop, ibu, ya, atau sebagainya ya, saudara. Nah, ini jaringan lokal, ya, sekitar rumahmu lah, sekitar router. Ya, jaringan lokal yang biasa WiFi gitu ya. Nah, ini sebutannya router lah, Kak nyebutnya. Oke. Nah, jadi ketika dijalankan itu harus ada nih ya. Yang biasa kita salin kan ada 127.0.0.1 gitu ya. Kemudian di belakangnya ada portnya. Nah, itu biasanya untuk alamat IP ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah alamat IP dan ini adalah port ya. Default bisa 5.000, bisa 3.000 ya. Kalau local host biasanya 80-80 ya. Oke. Nah, untuk cek alamat IP gimana? Coba kamu coba ikuti jalankan seperti ini. Marvel. Nih. Untuk cek Ya, alamat IP. Coba. cek awan IP. Oh, ke command apa tuh? Command terus apa Ya, tuh IP. Tuh ya. IP count tuh gimana sih? Ya, kamu cek alamat IP-mu, sebutkan. IP. Saya cek IP gimana ya? Ya ini caranya di share screen cafe nih. Buka layanan Windows baris bentar. Layanan Windows.
Baris perintah Nah, command port kan, Kak? iya dong, CMD. Oh, alamat Bisa nggak? Coba share screen. Gue pengen lihat. alamat is not recognized. Ini kalau buat di Inggris gimana? Coba gimana? Kafit ngeliat dulu. Aduh, aku Gimana? tuh Nedstat an eh Netstat an saya bisa ya. Gimana Kafit lihat? Ayo, cek IP, alamat IP sendiri. Wah, ini kalau nggak bisa, Cek episode. nanti Ini soalnya saya gak pernah ngecek di command port, saya cuma ngecek kayak di yang ini gimana? Coba oh, Kafit lihat dulu. Share screen coba. Netstat. Saya kan ketemu tuh. Cek alamat IP gimana? Saya ngecek Google tadi. Ini ya, apa ya? Tadi saya ada run API config, kenapa gak bisa? Oh gitu, Nah, yang IP mana? config dong. Ini nih, nih. Yang IPv4 mana? address. Oke, ya. Di satu tuh. Nah, itu alamat IP ya. Nah, kalau ditanya IP config ya untuk cek alamat IP. Oke, lanjut lagi. Saya sudah tahu. Ya, kalau di Linux itu kontrol ALT plus T. Sebenarnya Kavit akan berubah menjadi Linux nantinya. Tapi takut ya. Murid-murid Kavit tuh kadang belum ada yang menggunakan Linux ya. Terlebih Windows semua. Jadi nanti bingung ya. Oke, di Mac gini. Kalau kamu punya Mac nih, Marvel. Ya, Ya. Ya. Oke, lanjut lagi. WSGI ya, Windows Server. Nah, ini juga sebagai perantara nih. WSGI ya, dari aplikasi kita menggunakan WSGI server dan nanti kirim ke browser ya. Lanjut lagi ya. Oke, sekarang CSS juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke ini yang di awal-awal kemarin. Nah, ini perbedaan menggunakan CSS dengan tidak CSS ya. Oke, masuk yuk ke LMS-nya silakan. Kamu share screen LMS-nya, kerjakan yang CSS. Coba share screen. biasa saya. Saya enable dulu kan itu yang algo. Atau kita masih lanjutin yang kemarin nggak sih? Oke, yang kemarin sudah, yang kemarin sudah. Berarti kita enable algo. Kemarin kita sudah CSS-nya. Ini adalah itu ya. Saya buka lagi ya. Ya, buka lagi. Yang kemarin kan Available sudah bisa. dari Visual Studios. Oh nggak kebuka ya? Eh algo Python. Nggak kebuka? Ya saya. Oh, bentar, nggak kebuka sih. Coba saya buka lagi. Saya suci code. Nah, Nih kak, coba. ini kak saya waktu udah share screen, ini kenapa kebuka ya? Udah Ini dipasang lagi. harus saya uninstall, install lagi. Lagi coba, lagi di close lagi aja. Di Terus saya close. uninstall. Tadi saya udah apa tuh close. Nih, Visual Studio. Masih nggak bisa. Sih nggak bisa. Oke, coba saya uninstall terus install lagi apa tuh Visual Algo Python-nya. Ya, coba.
Installed. Nah, kita ada tugas di CSS-nya ya. Jadi kamu bisa nanti kerjakan tugas di CSS. Ya, ini algonya Sih nggak bisa dia. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini kenapa ya algonya? Ini error Kak, karena saya lihat juga nih, ini saya enable, gak ada tulisan disable atau enable-nya. Ini Lah, kayak rusak ya? coba itu ketik manage coba. Yang paling atas nih. Trust. Trust. Ah, itu dia. Tapi kenapa ya? Coba lagi. Huh. Nggak bisa. Nggak bisa. I trust the authors. Trust the Masih belum author. kebuka. Buka akhirnya. Oke. Ya, coba kamu masukin. Kamu kapan libur, Marvel? Saya liburnya kayak palingan 5 Desember atau 15. Oh, ntar lagi ya. Salah pencet tuh. Saya tadi salah pencet ya. Itu. Tadi seharusnya ini saya kalau pencet WA tadi ya, Mas. Oke, sekarang login dulu ya. Ya, lagi. Kursus. Oke. Oke, Pelajari file CSS. saya opsi saya beda. Oke, salvan CSS, salah color. Bodinya di setting kayak gini, colornya itu sebagai flex. Oke. Oke, saya coba apa tuh play dulu. Eh, belum bisa ya? Mainnya nggak ada dia. Apa SS? Oh ini, jadi saya pilih kan. Ya. Nah, saya sukanya si ini, salah satu. Tunggu, saya cek dulu. Hmm. Kayak cukup Eh, kamu pelajari sel aja dua, itu. sel dua kayaknya, sel tiga. Gue deh dua. Terus saya copy. Jadi gitu ya, saya udah pilih yang mana saya copy. Ya, sudah. Selanjutnya. Yes. Nah, style quiz.css-nya kamu pindahin di situ. Ya, itu sudah pilih kan? CSS-nya tadi. Oke. Terus nih. Nah, harus kayak gitu. Oke. Oh, ada nggak fungsi di atas aku sebelumnya. Saya lengkapin. Tinggal itu database-nya belum connect ya. Nanti Oh, di-connectin database-nya. di sini ya. Ya itu biarkan. Seharusnya kamu jalanin di quiz.py-nya. Oh, ini. Heeh. Nah ini masukinnya di sini. Ya websitenya harusnya untuknya di sini. Nah,
untuk jalanin webnya ya. Jadi nanti ada quiz-quiz gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya pakai project yang sebelumnya kita sudah buat ya. Nah, ini sama saja ya, dilengkapinya di situ. Nanti kamu website yang kemarin itu kan beda ya foldernya ya. Nah, oke, coba kamu kembali buka folder webnya. Nah, di sini kamu lihat, di sini ada tugas terakhir ya. Nah, coba lihat. Sudah? Coba nih. Oh, ya. Jadi saya mulainya dulu from import. Enggak, Oh, ini. Ini tugasnya di share screen Cafe ya. Kamu bisa tutup share screen-nya. oke. Share script. Oh ya. Ya, ini ya. Coba. Hmm. Oh, Nah, kamu akan eh, lakukan presentasi proyek. Kamu akan buat. Nih ada 6. Nah ya, nanti perkenalan diri, jelaskan tentang kuis, kemudian nanti beritahu tentang desainnya, kemudian alat pengembangannya. Oke, Kafit beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan kamu siapkan jawaban keenam ini. Kemudian juga nanti batas waktu presentasinya adalah 3 menit ya. Jadi 20 menit dari sekarang kamu siapkan. Sisa 10 menit untuk kita presentasi dan tanya jawab ya. Nah, nanti kamu silakan jelaskan presentasi berdasarkan keenam pertanyaan ini yang Kafit berikan ya. Silakan buka kembali proyeknya yang kemarin ya. Nanti kamu demonstrasikan, jangan lupa setelah kamu jelaskan ya. Nah, kamu menjelaskan sambil mendemonstrasi. Ingat ya, menjelaskan sambil mendemonstrasikan. Nah, berdasarkan dari pertanyaan ini ya, tentang kuisnya, kemudian fiturnya apa saja, kenapa idenya buat seperti ini ya, kenapa milih pertanyaan yang ini ya. Ibaratkan kamu seorang programmer lah, startup yang kamu punya startup sendiri ya, dan kamu ibaratkan pitching ke Kapit gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan nggak? Kapit kasih waktu 20 menit dari sekarang. nggak ada sih. Jadi saya boleh nggak apa tuh Oke, isi minum dulu? oke, boleh, boleh, Ya. boleh dong. Kalau kak, saya udah balik. Oke, ya, gimana? Ada pertanyaan nggak Nggak dari ada ini? sih. Oke, silakan dikerjakan. Kamu buat pakai ini ya, Google Slide ya. Oh, Google Slide. Iya. Oh, kuis yang mana kak? Yang ini? Yang kemarin, kemarin Oh, kan kita kemarin. buat website quiz tuh. Nah, kamu buat presentasi tentang itu, kamu jalankan XMPP ya. Oke. Ini saya bikin presentasi. Mm-mm. Oke, yuk, silakan buka Google Slide-nya sambil di share screen ya. Saya pakai apa tuh Canva aja deh. Canva boleh ya, Langsung Canva Canva aja. ya. Mm-mm. Sama di ini ya, di capture ya, websitenya ya. Ya, silakan kerjakan.
Hmm. Wis. Aduh, ini betul premium ya. Kamu ketik slide presentasi gitu. Kan slide-nya aja berdasarkan 6 soal tadi. Kak, tadi saya apa tuh belum screenshot apa tuh screennya, boleh lihat lagi gak? Oke dong. Nih, Oke, oke dulu. ya, Oke, sudah baca. Oke, Kak. Oke. Setelah sesi. Function speed element model. Oh, coba begini. Saya cari, saya bikin yang ini aja deh. Create, annotation. template-nya jangan yang quiz, nanti isinya quiz tentang quiz-quiz gitu. Zero. Tapi yang general lah. Programming. Ya, yang general aja. Programming, apa yang gitu. Template-nya yang programming. Ini bagus lah. Ini. Ya, kamu pakai itu. Terus sekarang sih saya mau apa tuh coba kayak les tentang apa tuh eh, gambar supaya saya bisa bikin gambaran saya sendiri. Saya gak mau pakai template terus. Iya, desainer ya. Ini Desainer desainer. grafis. Saya judulnya apa ya biasanya? Web quiz apps gitu apa. Ya terserah kamu buat. Kamu mau quiz apps atau quiz Oh, exam app, exam app. Ya, bebas. Sukanya apa? ya saya dulu ini dari screenshot. Ya, sambil dijelaskan di situ. Masalah apa yang sering timbul? Yang sering timbul. Ya, yang sedang timbul ya. Sering timbul ya. Oke.
Hmm. Hmm. Itu soalan pertama ya? Soalan kedua ya? Ya, ini yang soal kedua. Soal kita Mm-mm. ya, Kamu sudah punya GitHub belum? udah ada. Sudah ada ya?
Pikirin kayak hmm saya jadi bikin pertanyaan algebra deh. Gimana? Sudah? Saya bikin quiz algebra kan. Oke, boleh. Apa ya? Lagi bikin. Terus saya ambil catatan saya dulu ya. Saya itu banyak template algebra sih. Ya, Saya udah ada. Sebentar saya ambil catatan. Terus. Enggak, saya waktu harus bantuin teman saya sebentar. Bener. oke. Tadi aku tuh cuma nyalain server doang Minecraft. Mm-mm. Oke, ide tapi takutnya ini salah. Saya coba ya. Idenya kayak gini. Ah, ini kapital ya. Ya, R2. Kayak gini ya. Nggak bisa. Kayak gitu. Hmm. Harus saya cek GPT. Saya bingung. Finance. Oke, yap, ini benar.
Jadi saya tadi konfirmasi sama ChatGPT. Nah, ya saya nggak bisa kasih lihat kakak apa tuh jawabannya langsung ya, tapi oke, ini saya udah selesai sih, tapi kita kayaknya presentasi minggu depan ya, atau enggak? Oke sih boleh. Kalau hari ini bisa 3 menit, sisa 3 menit, tapi kamu bisa nggak kira-kira? Minggu depan, besok, besok sih. Oh, untuk hari ini nggak bisa. Terlalu mepet ya waktunya ya? Berarti saya juga kayak perlu baca praktis gitu. Oke, Ya, boleh. maaf ya kak, tapi udah Gak apa-apa, kamu bisa latihan ya. latihan. Saya latihan. Oke, kayak saya udah bisa. Latihan dan jangan lupa untuk, ya kamu bisa ini. Oke, saya coba ya. Ya, Nah, oke. Pas ya kak, jadi kita harus sebentar. Jadi di next week berarti gimana? Ya, ya agak di next week berarti kita ke presentasi ya. Sama iya sampai nanti Kak bahas tentang karir di bidang IT ya. Jangan lupa untuk tetap oke hadir di sisa 2 pertemuan lagi ya. Nah, oke untuk hari ini thank you ya. Tadi sudah dipersiapkan presentasinya walau mepet banget waktunya ya. Sejam itu nggak cukup. Oke, ya untuk hari ini thank you ya. Jadi hari ini ya terakhir untuk di modul 6. Berarti di pertemuan minggu depan kita sudah tidak ada materi lagi dan nanti tersisa presentasi. Oke, Marvel. Ada yang mau ya ditanyain nggak untuk hari ini? nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, thank you untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan Senin ya besok. Oke, thank you. Dadah, Marvel. Selamat malam. Iya kak, malam.